Oke, terlalu banyak di rumah itu ternyata bisa memicu serangkaian emosi negatif. Karena apa? Kita merasa terisolasi, kita merasa aduh nggak bisa kemana-mana di rumah terus ya. Nah, di masa pandemi COVID ini kita perlu waspada dengan yang namanya cabin fever. Sebab apa? Banyak di antara kita itu harus tinggal di rumah dalam waktu yang nggak menentu, nggak tahu sampai kapan ya. Demi apa? Demi ya mengurangi resiko penyebaran virus corona. Nah, sebenarnya terlalu banyak di rumah itu bikin orang jenuh, bosen, bener gak? Lesu gitu ya, nggak bersemangat, terus nggak sabaran, gampang marah, gampang sedih, gampang sekali depresi. Nah, ini kalau dibiarkan secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit ya, penyakit dalam kesehatan mental maupun secara fisik ya, itu kalau dibiarkan berlarut-larut. Terus gimana dong strateginya supaya kita bisa mencegah cabin fever ini? Ya, apa yang harus dilakukan di tengah situasi social distance seperti ini? Nah, hari ini teman-teman akan menemukan jawabannya, ya. So, pastikan teman-teman nonton IG Live ini kurang lebih selama 50 menit ke depan ya, sampai selesai. Supaya apa? Supaya benar-benar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh bagaimana kita bisa mencegah cabin fever ini demi kesehatan fisik dan kesehatan mental kita sendiri ya. Dan bagi teman-teman yang nontonnya sampai selesai, ada bonus kejutan nih. Bonus kejutannya apa? Saya akan berikan ebook eksklusif ya. Judulnya adalah 8 Skill Internet Milioner. Ebook ini sangat bagus untuk teman-teman bisa terapkan untuk mempersiapkan diri teman-teman menjadi internet milioner. So, jangan lupa nonton sampai selesai IG Live ini ya untuk mendapatkan free ebook dari saya. Nah, buat Anda yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman lagi cari nih, bisnis internet apa yang bisa dikerjakan orang awam, orang gaptek, nggak punya pengalaman bisnis, tapi nggak mau ribet, maunya yang simple, ya, teman-teman bisa cari di bio saya. Di situ ada webinar, ada tips ya, ada strategi internet marketing, atau misalnya teman-teman sudah punya bisnis sendiri, mau mempromosikan bisnis melalui strategi internet marketing, tapi masih bingung caranya, harus mulai dari mana, cara promosinya, cara datengin trafficnya gimana. Nah, so di bio saya juga ada ya, di situ banyak video tutorial, banyak tips, semuanya free ya. Teman-teman bisa ambil di bio saya. So jangan lupa subscribe dan follow sosial media saya. Oke. Nah, saatnya kita lihat dari dekat ya, fenomena yang namanya cabin fever. Ketika isolasi di rumah itu sudah kelamaan ya, kita sudah masuk ke bulan berapa nih? Udah bulan 3 ya, udah masuk ke 3 bulan. Nah, hari ini saya undang seorang narasumber yang teman-teman pasti udah nggak asing lagi, karena beliau ini tergolong rajin banget ya, sharing, berbagi di Instagram khususnya ya. Nah, beliau ini dikenal sebagai wise. Wise tuh bukan hanya orangnya memang bijak ya, tapi wise itu singkatan dari W-nya adalah writer, penulis ya. Kemudian I-nya adalah inspirator, menginspirasi banyak orang. Kemudian S-nya adalah speaker, beliau juga merupakan public speaker ya. Dan yang terakhir adalah E-nya itu adalah entrepreneur, sekaligus pengusaha ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Anthony Dio Martin ya. Oke, sekarang saya mau lihat Pak Anton sudah hadir belum di sini. Sambil saya nyapa yang sudah hadir di sini ya, Henry Wang, Kandani, Andi, Cia, Ferdieka, Elisa, Julius, Elga. Oke, Rudy, Jonise, Tirantini, Abo, Tantosing, Albert Tamsil, Rudy Hera. Oke. Nah, kita tunggu sebentar ya. Pak Anthony belum hadir di sini. Saya coba invite kalau beliau sudah hadir di sini ya. Nah, sambil nunggu Pak Anton, nanti teman-teman boleh siapkan pertanyaannya ya, apa kita bahas hari ini adalah tentang cabin fever. Jadi satu fenomena di mana
akibat isolasi yang kelamaan itu berdampak kepada apa aja kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa tanya nanti langsung ke Pak Anton ya, siapkan catatan ya. Sore, Pak Petrus, oke, Karya di Sentosa, Eli, oke. Nah, saya juga siapin catatan ya, supaya poin-poin pentingnya itu kita bisa tahu, dan kalau kita udah tahu caranya, strateginya, maka kita bisa menjaga kesehatan kita dengan lebih baik lagi ya. Oke, nah Pak Antoni sudah hadir. Siap-siap ya teman-teman. Saya akan invite beliau. Emalia. Hai sister, pada kesempatan ini Sore. bisa bertemu lagi. Senang sekali Pak. Pada saat yang bersamaan saya juga bersama dan menyapa teman-teman yang ada di YouTube Live, dan ini kesempatan. Jadi saya menggunakan dua gadget bersamaan, kiri dan kanan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang satu topik yang saya lihat beberapa waktu ini topik ini banyak dijual. Jadi topik ini laris manis kelihatannya. Topik soal cabin fever. Satu sindroma ketika orang kelamaan ketinggalan di rumah. Ditinggal di rumah. Betul sekali Pak. Betul, tertinggal di rumah ya. Oke. Bukan ketinggalan ya, tertinggal di rumah. Ditinggal di rumah. Ditinggal ya. Berarti sengaja ditinggal ya. Oke, Pak Anton, sebelumnya saya ucapkan ya, sehat-sehat Pak Anton, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Pak Anton, hari Minggu, waktunya santai-santai, malah berbagi lagi. Ya, luar biasa Pak Anton, saya salut banget sama Pak Anton. Yes, senang sekali juga buat sisa dan buat teman-teman yang pada kesempatan sore hari ini bisa bergabung dengan kita untuk ngobrol-ngobrol di seputar topik tentang cabin fever ini ya. Yes, great. Nah, Pak Anton, sebagai pembuka nih, mungkin teman-teman masih ada yang bingung istilah cabin fever itu apa sih? Terus gejala-gejalanya apa orang terkena cabin fever itu, Pak? Oke, nah buat teman-teman yang baru pertama kali, buat para followers, para fansnya Sister Christine, halo semuanya. Kenalkan, nama gue Anthony Dio Martin, yang pada kesempatan sore hari ini akan sharing berbagi. Dan buat teman-teman juga, saya udah kasih tahu kepada teman-teman yang ada di IG saya untuk bergabung di tempatnya Sister Christine untuk sharing-sharing dan mendengarkan ceritanya kita. Jadi gini, betul, topik kita pada kesempatan ini adalah bicara soal yang namanya cabin fever. Ya, istilah cabin fever itu apa sih? Istilah ini sebenarnya adalah istilah yang nggak populer banget di sini. Karena sebenarnya buat kita yang di daerah tropis sih tidak semestinya kita kenal dengan istilah ini. Ya, istilah ini sebenarnya adalah istilah yang ada di luar sana. Istilah yang ada di luar negeri. Istilah apa? Istilah orang ketika kelamaan, musim dinginnya kan panjang banget. Jadi ketika musim dinginnya kepanjangan, apa yang terjadi? Mau nggak mau kan orang dipaksa tinggal di dalam rumah. Karena salju yang begitu, kondisi cuaca di luar yang begitu parah, orang juga nggak bisa kemana-mana, kondisinya gelap. Jadi orang dipaksa untuk tinggal di rumah. Makanya istilah cabin. Cabin ini dalam bahasa Inggris itu sebenarnya menggambarkan pondokan, tempat tinggal sementara, di mana orang biasanya kalau berlibur itu biasa tinggal di cabin itu. Nah, mereka biasanya mengambil tempat tinggal di sana. Namanya cabin, tempat peristirahatan. Nah, kemudian istilah ini kemudian diperpanjang. Jadi orang terpaksa harus beristirahat tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Makanya muncullah istilah cabin fever. Ketika karena orang terisolasi harus lama tinggal di dalam kondisi seperti itu, lama-kelamaan kemudian berbagai gejala psikologis mulai muncul. Jadi yang tadinya sister dan juga teman-teman yang pada kesempatan ini mendengarkan ceritanya kita, yang tadinya istilah ini sebenarnya ada di luar sana, lantas kemudian terjadilah di tempat kita. Dan efek-efek, berbagai efek psikologis itu mulai terjadi. Contoh yang paling terjadi adalah orang menjadi stres. Gila ya, lama banget tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, ada yang sampai nggak bisa tidur, ada yang malah, ya itu yang sebaliknya. Ya, Mbak Christine, kenapa sih ya Mbak
perasaan setiap hari tuh rasanya capek banget, maunya tuh bawaannya tuh tidur dan ngantukkan melulu, ya. Nah, Lesu gitu ya Pak Anton ya? yes, ada kemungkinan yang model-model seperti itu adalah bagian dari cabin fever effect syndrome. Nah, kita mesti waspada kayak begitu, ya. Karena sebenarnya kita khawatirkan sebenarnya kalau ditanya wajar nggak? Wajar sih sebenarnya. Cuman kalau kemudian kelamaan, itu yang kemudian jadi bermasalah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita boleh simpulkan tentang cabin fever istilah ini adalah istilah yang sangat populer di luar. Awalnya itu gara-gara ketika musim salju kelamaan, lantas kemudian istilah ini kemudian dipakai ke berbagai situasi. Ya, ketika misalnya contoh orang-orang para misalnya contoh mereka-mereka yang tinggal di kapal selam kelamaan, ya nggak bisa kemana-mana, atau para astronot yang berada di angkasa luar kan berada di ruang tertutup untuk waktu yang sangat lama, nggak bisa kemana-mana. Nah, muncul istilah yang namanya cabin fever ini. Ya, jadi dalam istilah kalau psikologi yang umumnya itu namanya SAD, SAD. Memang bikin sedih sih sebenarnya. Ya, kondisinya kan sedih banget. SAD is what? SAD itu adalah singkatan dari seasonal affect disorder. Jadi seasonal itu kan situasional, musiman. Affect itu emosi. Dan kemudian disorder itu kelainan atau kecenderungan yang tidak normal. Namanya disebut dengan SAD gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi bahan obrolan kita. Karena apa? Sayang banget gara-gara karena cabin fever syndrome ini, itu bikin kita jadi nggak produktif, kita nggak ngapa-ngapain, maunya bawaannya moodnya jelek aja. Ya. Nah, pelajaran paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk bisa mengatasi hal ini. Gitu kira-kira, Sister. Oke, great. Nah, sebenarnya kalau gejala-gejala awal ini kita anggap, ya sebentar juga berlalu, ternyata nggak berlalu-berlalu. Artinya kan kita biarkan kondisi ini berlarut-larut ya Pak Anton ya. Terus efek terburuknya apa nih? Dampak terburuknya apa? Kalau kita biarkan gejala-gejala cabin fever ini berlarut-larut gitu. Oke, good question. Jadi, buat teman-teman yang YouTube pada kesempatan ini, baru saja ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik adalah, apa akibatnya, apa dampaknya kalau orang kelamaan mengalami yang namanya cabin fever ini. Jadi menariknya adalah, kalau kita perhatikan ada berbagai kasus. Nanti kita akan cerita sebenarnya gambaran perkembangan dari situasinya ini sebenarnya apa sih gitu. Kayak misalnya contoh yang banyak kisah-kisah yang bikin prihatin, kisah-kisah yang tanda petik sampai agak mengerikan itu kejadian-kejadian yang terjadi di Antartika. Ya, di tempat di mana mereka betul-betul nggak bisa keluar karena salju, badai salju, kondisi yang harus memaksa mereka berada di tempat mereka, di stasiun mereka. Misalnya contoh yang mengerikan itu misalnya tahun 1983 di stasiun Argentina yang ada di Antartika itu sampai ada satu dokter bersama teman-temannya saking merasa stresnya sampai akhirnya mereka menuntut supaya mereka bisa segera dipulangkan, dan ketika responnya terlalu lambat sampai satu stasiun itu sampai mereka bakar. Wow. Ya, kemudian di tahun 1950-an itu banyak kasus, misalnya contoh para peneliti yang berada di Antartika dari Australia itu sampai ada yang membunuh, sampai ada yang meracuni rekannya. Jadi banyak hal-hal yang tidak logis kemudian dilakukan dalam batas-batas yang tadinya kalau normal kita tidak akan melakukan. Tapi karena stres yang bertubi-tubi sampai akhirnya kemudian mereka melakukan hal seperti itu. Jadi menjawab pertanyaannya Sister yang bagus adalah gini. Sebenarnya dampak paling berat dari cabin fever terhadap kita itu sebenarnya ada 3 bagian besar sih yang mesti kita sadari buat teman-teman yang pada kesempatan ini mendengarkan kita. Jadi yang pertama-tama sebenarnya dampaknya lebih kemana dulu? Dampaknya ke psikis dulu sebenarnya. Ya, dampak psikologis. Dampak psikologis itu apa sih? Dampak psikologis itu dalam bentuk bosan, dampak psikologis bingung. Jadi cuman efek-efek yang biasa sebenarnya. Ya, cuman biasanya, dan itu banyak. Pasti itu seringkali kita dengarkan kan. Dan saya yakin pasti Sister Christine juga banyak mengalami. Aduh Ci, bingung Ci, stres Ci, apa yang mesti dilakukan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya udah mengarah-ngarah ke sana sebenarnya.
efek-efek dari cabin fever karena terisolasi tadi, ya. Nah, pergerakan berikutnya adalah dampak berikutnya adalah ketika dia mulai berdampak kepada fisik. Jadi akhirnya yang tadinya cuma pikiran belaka, stres, bingung, bosan, dampaknya itu mulai ke fisik. Fisiknya apa? Yaitu tadi, ada yang mulai, aduh Cik, kenapa ya? Saya tuh nggak bisa tidur, insomnia misalnya. Nah itu udah mulai ngarah ke sana. Ya, atau yang tadi sebaliknya, yang betul-betul tiap hari tuh ngantukan melulu, bawaannya nggak bisa ngapa-ngapain, maunya tuh capek tidur. Nah, itu juga mengarah ke fisik. Yang paling bahaya sebenarnya adalah ketika ini masih terus-menerus berlanjut. Adalah ketika dia mulai berpengaruh kepada perilaku. Nah, saya masih ingat salah satu dari peserta kita yang sampai cerita bahwa apa yang dilakukan di rumah tiap hari itu dia cuma bolak-balik jalan mondar-mandir di rumah, bingung nggak tahu mau ngapain. Ya, itu mirip dengan saya pernah nonton di YouTube channel ada gambaran tentang satu ekor harimau putih yang dibawa dari China ke India atau Pakistan. Apa yang terjadi? Itu harimau putihnya stres. Dan ketika harimau putihnya stres, apa yang dilakukan? Bergerak, berputar-putar. Dan itu bisa membentuk satu lingkaran gitu. Berputar. Nah, saya merasa bahwa ini yang sering kali terjadi dengan kita tanpa kita sadari. Ketika kita stres terlalu berlebihan, perilaku kita juga jadi aneh. Nah, yang paling bahaya adalah ketika mulai terjadi kayak halusinasi. Karena kelamaan. Stresnya bertubi-tubi, orang bingung mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan pikiran kita mungkin mulai mengentertain. Dan berbagai kejadian itulah yang kemudian dampaknya itu yang salah. Kemudian sampai perilaku-perilaku yang dalam tanda petik yang kita pikir secara normal kita nggak akan lakukan. Tapi karena ingat loh ya, situasi ini kan bukan situasi normal, sister dan teman-teman. Karena kondisi seperti ini membuat kita akhirnya jadi bertubi-tubi. Nah, itulah yang saya bilang kita perlu waspada. Sebenarnya yang ingin kita katakan, saya merasa bahwa topik ini, sistem memilih topik ini, kenapa? Karena saya pikir tugas kita untuk mengeduket teman-teman bahwa sebenarnya di negara kita di negara tropis ini, sebenarnya untuk mencegah cabin fever itu sangat gampang dan sangat mudah. But it's available everywhere. Ya, kenapa? Karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang kejadian peluang untuk terjadi cabin fever di negara tropis seperti di Indonesia itu sebenarnya cuma 1%. Ya, jadi 9 sampai 10% kejadian cabin fever ini terjadi di Alaska, di daerah kutub, di Antartika. Jadi di negara kita sebenarnya cuma 1%. Dan solusinya sebenarnya banyak. Nanti kita akan bicara mengenai tipsnya. Tapi paling bagus adalah buat kita semua untuk menyadari sebenarnya bahwa kita mungkin menyadari dan merasakan situasi ini tanpa kita menyadari bahwa kita berada dalam situasi itu. Itu yang perlu kita waspadai, sister. Ya. Oke, great. Wah, mantap. Makin menarik aja nih, Pak, topiknya. Udah pada nggak sabaran mau tahu solusinya, mau tahu. Dan kita mau nyapa juga buat teman-teman yang pada kesempatan ini bersama ada Harif. Hai Harif. Ya, buat teman-teman juga ada Daniel. Iya. Ya. Ini ada komen nih, Pak, dari sharing berbagi dari Magdalena. Ya, boleh sambil ini ya, Pak Anton ya. Udah ada beberapa komen ya. Betul, boleh. Oke. Ya. Dari Magdalena, kelamaan gaji dipotong bikin kantong blong. Itu Mam dari Jogja. Ada kondisi Jogja hari ini Merapi ada erupsi lagi ya. Oke. Yes, buat teman-teman yang lain pada kesempatan ini mau sharing, mau berbagi, berkomentar. Hai, saya ingin ada Mala, ada Vincent. Hai semua. Ya, ada Johan, Jonggol hadir katanya. Ups. Yes, balik lagi. Yes. Oke. Oke, nah silakan teman-teman tanya ya. Ini mumpung ada sama Pak Anton, sama Pak Antoni ya, nanti kita bantu jawab. Jadi topik kita hari ini adalah fenomena cabin fever. Ya. Betul. Nah, Pak Anton sambil nunggu teman-teman bertanya, sebenarnya mekanisme terjadinya cabin fever itu gimana, Pak? Biasanya di minggu keberapa orang sudah mulai gejala-gejala itu, terus berapa lama biasanya nih? Ya.
Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau yang namanya SAD atau seasonal affect disorder seperti ini untuk setiap orang itu kan bisa berbeda-beda, ya. Ya. Dampaknya buat setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang nggak ngapa-ngapain ya nggak apa-apa. Dia terkurung di rumah, dia happy-happy aja, dan dia nggak ada masalah, ya. Jadi dalam hal ini faktor kepribadian kita itu berpengaruh. Jelas sekali bahwa buat teman-teman yang lebih ekstrovert, yang terbiasa gaul, yang terbiasa jalan-jalan, yang terbiasa berinteraksi dengan orang, nah cabin fever ini akan lebih banyak dampaknya, ya. Jadi efek diisolasi, efek work from home, harus melakukan aktivitas di rumah, itu dampaknya akan lebih besar buat mereka-mereka dengan personality. Jadi itu berpengaruh satu. Kedua, seberapa sering, seberapa kita terbiasa dengan stres, juga akan punya pengaruh besar terhadap kondisi kita. Jadi semakin terbiasa dengan stres, semakin kita terbiasa dengan menghadapi berbagai situasi-situasi yang berubah-ubah. Ini kan tiba-tiba berubah. Yang tadinya kita melakukan aktivitas seperti normal, secara umum, tiba-tiba kita dipaksa berada dalam situasi seperti ini. Nah, buat yang nggak terbiasa menghadapi perubahan-perubahan yang hidupnya itu normal-normal, yang flat, yang biasa berada di comfort zone, kan Sisa biasa banyak mengajari, terutama untuk para karyawan, buat mereka-mereka yang mau belajar untuk menjalankan bisnis, mindset, dan sebagainya. Problem terbesar itu kan, paling susah itu kan diajari kepada mereka-mereka yang udah terbiasa dengan sebuah pattern, dengan sebuah pola tiba-tiba berubah. Nah, ini dampaknya akan lebih besar. Jadi memang dampaknya buat orang itu berbeda-beda. Memang biasanya butuh waktu. Jadi kalau diteliti, itu pernah diteliti tahun 1984 oleh University of Minnesota. Jadi mereka mengumpulkan sekitar kurang lebih 35 responden, betul-betul diteliti secara mendetail. Karena jadi mereka diminta dengan pertanyaan set dan kemudian mereka melakukan eksperimen dengan mereka-mereka yang mengalami situasi di mana mereka harus di-lock, ya, dikurung di satu tempat, dan bagaimana perasaan dan situasi mereka. Jadi biasanya di minggu-minggu awal itu masih nggak kerasa, karena orang masih happy. Ya udah, kan cuma berhenti santai, nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, efek itu mulai terjadi biasanya ketika mulai memasuki minggu kedua dan ketiga. Disitulah berbagai perbedaan kepribadian, seberapa besarnya kita terbiasa dengan stress level, terus pengalaman masa lalu kita, kesempatan kita untuk berinteraksi. Nah, berbagai variabel, berbagai situasi itu mulai akan berdampak kepada respon orang jadi berbeda-beda. Dan penelitian ini termasuk penelitian yang sebenarnya membukakan mata kita. Karena untuk pertama kalinya di tahun 1984 itu, mulai diteliti bahwa ternyata tadinya itu kan nggak diakui. Bahwa itu cuma sekedar istilah iseng aja. Ini kan cuma istilah iseng yang dipakai, tapi ternyata itu memang berdampak, dan akhirnya kemudian mulailah di dunia psikologi kita menganggap ini sebagai sesuatu yang cukup serius yang harus diperhatikan. Dan mulai banyak sebenarnya berbagai jenis terapi, nantinya kita akan cerita tentang bagaimana jenis-jenis terapi yang sebenarnya bisa kita pakai, yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengobati situasi seperti ini, yang sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat sebenarnya. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Wow, keren banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke materi inti aja dulu ya, Pak Antoni ya? Boleh. Ya. Nah, bagaimana tipsnya nih Pak untuk mencegah cabin fever ini selama pandemi ini? Yes. Nah, ini juga penting juga buat teman-teman yang YouTube, yang channel yang pada kesempatan ini mengikuti juga. Jadi gini, intinya sebenarnya kita mau bilang kepada kita bahwa ini sekali lagi adalah sebuah sindroma, sebuah kejadian yang tidak semestinya kita alami. Karena sebenarnya kita itu bisa mengatasi situasi ini karena ini adalah hal yang sebenarnya terjadi di luar. Tidak semestinya di negara tropis. Jadi apa yang bisa dilakukan? Tahu nggak? Ya, dan ini berita baik buat kita. Di luar negeri, mereka yang mengalami yang namanya cabin fever ini sampai-sampai tahu apa yang harus dilakukan. Sampai-sampai mereka merancang ada yang namanya light therapy. Light therapy itu apa sih? Light therapy itu sebenarnya adalah terapi sinar. Mereka sampai harus membeli, sampai harus memasang, harus menginstall
alat untuk terapi dengan menggunakan matahari. Nah, saya bilang Matahari buatan. matahari buatan, ultraviolet. Karena apa? Mereka ketika musim dingin terjadi, kan tidak ada sinar sama sekali. Yes. Nah, saya bilang, lah, di kita, kalau kita pergi keluar sana, ada begitu banyak sinar matahari yang tersedia buat kita. So, solusi pertama yang paling gampang dan paling mudah sebenarnya sudah ada. Yaitu apa? Ya udah, gampang, keluar aja dari rumahmu, jemur aja di situ, dan itu adalah satu cara yang paling gampang, simple, yang sebenarnya bisa mempengaruhi bagaimana kondisi kita. Ya, so sebenarnya is very simple, very gampang, sangat sederhana untuk hal itu. Makanya dikatakan sebenarnya peluang untuk di daerah tropis itu cuma 1%. Jadi sayang banget kalau kita berada di tropis dan kita mengalami cabin fever itu tanpa tahu apa yang bisa kita lakukan. Padahal mudah banget, keluar aja. Ya, iya, dan keluar berjemur ya, menolong. Betul ya. Berarti jam-jam pagi ya paling bagus ya, Pak? Iya, nah ada sekarang kalau bicara tentang sinar matahari itu memang obrolannya banyak sih. Ada yang mengatakan bagusnya itu pagi-pagi, bagusnya itu sebelum jam 12. Kalau saya sendiri memang rutin sih, ya, buat teman-teman saya nggak tahu. Tapi kalau saya perhatikan di sini, kebanyakan beberapa teman-teman juga punya kebiasaan jemur sih. Sampai sekarang saya masih dengan anak-anak, kalau pagi-pagi itu biasanya berselang sehari, biasanya kita keluar dan jalan. Dan paling bagus itu menurut saya sinar matahari jam 7, jam 8, sampai jam 9 itu adalah sinar yang menyenangkan, enak. Ya, karena biasanya kalau udah di atas jam 10, jam 11 gitu, itu sudah mulai agak terik. Ya, udah mulai menyengat, mulai menyengat, dan tubuh kita mulai merasa nggak nyaman dengan sinar itu. Jadi artinya sebenarnya kita bisa melakukannya, sister, dengan begitu gampang, dengan begitu mudahnya. Ya, itu jadi yang keluar kadang rumah orang nggak sadar. Ya, betul. Nah, saya nggak tahu dengan sister bagaimana. Jemur nggak, sister? Jemur. Kalau ya? saya paling suka pagi, Pak Antoni. Karena kalau pagi bukan cuma kita dapat mataharinya, kita juga bisa udara segarnya itu kita bisa cium. Yes, betul. Ya, dan mudah-mudahan juga ini mengingatkan buat teman-teman kita, karena kan meskipun di masa PSBB ini kan masih tetap belum boleh beraktivitas dan sebagainya, tetap mesti jaga social distancing, itu masih penting. Tapi sekali lagi saya menyarankan sih buat teman-teman yang belum sadar, kenapa sih kita mesti menjemur? Nah, ternyata itu salah satu efeknya adalah mengatasi efek cabin fever itu. Jadi teman-teman bisa, paling bagus adalah yaitu sinar matahari antara jam 7 sampai sekitar jam 10 pagi gitu. Adalah sinar matahari yang sangat berguna. Seperti kata sister tadi, bagusnya adalah ketika kita luar, udara masih fresh, kondisi masih segar, itu membuat kita lebih bersemangat juga ya untuk melakukan aktivitas kesehariannya gitu ya. Oke, great. That's a very simple, very easy tips. Nah, of course tips yang lain yang sebenarnya kita bisa lakukan juga adalah olahraga sebenarnya. Ya, olahraga, aktivitas ringan. Jadi bisa juga sambil kita jalan keluar, ya, kita bisa berlari, ini kalau saya biasanya dengan anak-anak sambil bersepeda. Ya, bersepeda sederhana itu juga bisa membantu menolong kita. Jadi membuat kita tetap berkeringat, punya aktivitas. Nah, inilah yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh teman-teman mereka yang berada di tempat-tempat yang terisolasi. Ya, misalnya contoh teman-teman yang berada di Alaska, di situasi seperti itu kondisinya kan nggak memungkinkan gitu. Ya, sementara kita masih bisa melakukan aktivitas. Nah, yang sebenarnya masih bisa tetap dilakukan adalah mencoba untuk tetap berinteraksi. Tahu nggak? Ya, ini sedikit informasi buat teman-teman. Bagaimana mereka melakukan terapi, misalnya contoh di kapal selam yang mereka harus berada karena operasi di kapal selam itu bisa sampai mereka untuk jam operasional kapal selam itu bisa sampai berbulan-bulan. Kan efek cabin fever ini terjadi mereka karena harus tetap cuma berada di ruang tertutup. Nah, mereka diminta untuk melakukan game, aktivitas di kapal selam itu. Jadi dipaksa untuk tetap terus-menerus melakukan interaksi. Jadi setiap pagi bangun, mereka punya jadwal untuk berinteraksi. Dan ini menarik, kenapa? Karena memang ada yang namanya satu hipotesa. Hipotesa ini namanya social brain hypothesis, ya, namanya dari seorang psikolog namanya Robin Durbin, ya, Robin Durban namanya. Robin Durban ini mengatakan bahwa namanya social
interaction hypothesis. Jadi teori ini mengatakan bahwa manusia itu baru akan berkembang, otak manusia itu memang didasarkan untuk berkembang kalau dia berinteraksi. Nah, bagusnya adalah buat teman-teman kita, teman-teman supaya jangan terkena sindroma cabin fever ini, lu bisa ngapain? Ya lu bisa kontak lah. Lu masih bisa melakukan kok aktivitas dalam bentuk misalnya ngobrol-ngobrol, chatting, dan sebagainya. Maka sebenarnya kita tuh mesti bersyukur loh. Kejadian PSBB, work from home ini terjadi di masa sekarang. Dimana misalnya contoh sekarang aja kita masih bisa berinteraksi, betul ya sister ya? Yes, Ya, betul. dan teman-teman yang ada di YouTube pun sebenarnya kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan kita, itu bersyukurnya kita. Artinya apa? Kita masih tetap bisa berinteraksi. Dan ini yang dikatakan oleh si Robin Dunbar tadi bahwa ternyata evolusinya manusia itu memang menuntut kita harus berinteraksi. So, adalah sangat penting di masa-masa seperti ini, you still stay kontak. Ya, paling nggak telepon, chatting, itu adalah aktivitas-aktivitas variasi sebenarnya yang membuat kita tetap punya kegiatan bersama dengan orang lain. Dan itu penting. Betul, dan yang terpenting adalah mereka nggak merasa sendirian ya Pak Antoni ya. Kita alami betul. semua ini bersama-sama gitu. Ya, betul. Jadi punya kesempatan untuk paling enggak kamu tidak merasa bahwa cuman kamu doang yang mengalami itu. Ya. Yes, betul. Orang lain juga mengalami situasi dan kita bisa sharing perasaan dan ternyata kamu mengalami kayak gini. Iya loh, bener. Tapi tahu nggak ini yang kulakukan? Akhirnya kemudian kita juga dapat ide juga dari orang lain. Yes. Ya. Betul. Yes. Oke, sip. Yes. Nah, sampai masuk udah ada beberapa komen dan pertanyaan ya Pak Antoni ya. Sure, boleh. Yes. Oke, dari Pak Rudi. Saya jadi gampang lupa nih. Ya Coach Antoni, saya gampang lupa gara-gara fenomena ini sampai sering lupa hari ini hari apa. Lupa hari ini, Pak. Oke ya. Betul, dan itu salah satu hal yang terjadi karena gini. Nah, ini menarik ya. Kalau seandainya ada komentar bahwa iya saya sampai lupa hari ini hari apa gitu. Tiba-tiba ini hari Sabtu atau hari Senin ya? Ya. Soalnya semuanya libur terus ya tiap hari. Sampai beberapa teman-teman itu bilang gini, Senin, Selasa, hari Minggu gitu. karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan, nggak ada aktivitas. Nah, ini sebenarnya catatan juga buat saya, buat teman-teman juga. Makanya lu perlu jadwal. Perlu bikin jadwal, perlu buat sesuatu apa yang mesti dilakukan. Kalau enggak, kita akan bingung. Karena dari hari ke hari ke berikutnya, kemudian kita cuma, kok rasanya sama aja, rasanya nggak ada bedanya gitu. Ya, so makanya masih ingat nggak waktu kita di siaran bersama dengan Sister kalau nggak salah di episode yang pertama di mana kita adakan, saya sempat memberikan tips yang namanya WFH, ya work from home. WFH itu singkatan dari apa sih? WFH itu singkatan dari W. W itu adalah work with daily routine. Lu mesti punya satu rencana, mesti punya satu aktivitas. Jadi, apa sih yang mau saya lakukan? Jadi, sejak ketika kita bangun, kita udah punya set. Nah, ini juga yang bisa mengatasi cabin fever yang dialami oleh mereka-mereka yang di Antartika. Apa yang mereka lakukan adalah, sejak mereka bangun, mereka udah punya work daily routine. Jadi hari ini mesti ngapain? Apa yang mesti dikerjakan? Jadi W-nya. Nah, F-nya itu adalah force yourself to keep busy. Jadi memaksa diri kita untuk tetap sibuk, untuk punya aktivitas, tapi fun. Ya, work yourself to be busy, but fun. Ada satu buku yang saya suka, ya judulnya adalah The Law of Lifetime Growth. Dan buku itu keren banget. Buku itu mengatakan begini, supaya kamu nggak merasa kalau melakukan pekerjaan itu terlalu berat. Caranya gampang. Caranya adalah buatlah rasa bahagia kamu, rasa senang kamu itu jauh lebih besar daripada usaha yang harus kamu lakukan. Ya, itu yang dikatakan. Jadi, dan itu saya seringkali terapkan dalam kehidupan saya, teman-teman. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa, aduh capek banget ya untuk melakukan aktivitas kegiatan. Nah, yang saya lakukan simple, sederhana. Yang saya lakukan adalah gimana mencoba untuk membayangkan bahwa apa yang saya lakukan itu lebih fun, lebih menggembirakan, lebih menyenangkan daripada usaha yang mesti gue keluarin. Dan itu secara otomatis akan mengubah bagaimana perasaan kita terhadap apa yang harus kita kerjakan.
Nah, saya merasa bahwa ini satu prinsip yang bisa kita lakukan. Jadi, memaksa kita untuk sibuk, sama seperti ini yang saya sangat salut dari Sister Christine adalah rajinnya untuk bikin IG Live. Ya. Saya belajar dari Pak Antoni. Yes, karena gini, satu pertanyaan Sister ya, kebayang nggak sih? Seperti misalnya contoh, buat teman-teman yang IG Live, yang berada di YouTube juga, you should follow channelnya Sister Christine Amalia. Apa judulnya? Karyawan milioner. Karyawan milioner. Teman-teman yang ada di YouTube channel saya, @karyawan milioner. Anda mesti ikut dengan IG Live-nya beliau. Amazing, great, kontennya luar biasa. Nah, satu hal yang pasti akan sangat bikin capek. Kebayang nggak sih? Tiap hari harus merencanakan kontak, bikin ini, bikin itu untuk IG Live. Kalau itu cuma bicara mengenai usaha aja. Tapi saya yakin yang bikin menjadi sesuatu yang passionate yang untuk menyenangkan dilakukan adalah rasa senang dan fun-nya. Betul nggak, Sister? Rasa Great, bahagianya. betul sekali. Betul, Pak Antoni. Bisa menginspirasi orang. Betul nggak, Sister? Dan itu yang membuat Sister terus-menerus melakukan ini dengan luar biasa. Itu yang saya salut. Thank you. Yes. Thank you, Pak Antoni. Wow, Yeah. tadi udah dapat beberapa tips ya, luar biasa dari Pak Antoni ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan lagi, boleh Pak Antoni? Sure, yuk. Boleh. Oke, ke Gugun. Apa langkah utama yang harus dilakukan ketika menghadapi cabin fever dan apa solusinya? Oke, jadi gini. Dari siapa tadi? Gugun. Oke, Pak Gugun. Dari- Menarik, Pak Gugun. Jadi gini, kita mesti tahu dulu penyebab dari cabin fever. Sebenarnya ada 3 yang menyebabkan kenapa cabin fever ini terjadi. Jadi kalau misalnya contoh kita di psikologi, ya, ketika kita bicara tentang apa sih yang menyebabkan kenapa bisa terjadi, ya. Kalau di kita itu kan gara-gara ini ya, coronavirus. This is my coronavirus. Ini dia yang jadi primadonanya ya. Iya, betul. Dan gara-gara inilah kemudian ini terjadi. Pertama-tama adalah satu karena kebiasaan yang tadinya rutin kita lakukan outside, kita lakukan outdoor, tiba-tiba jadi stop. Jadi cabin fever pertama-tama terjadi itu karena apa? Kebiasaan kita yang kemudian di stop. Rutinitas kita yang di stop. Maka sebenarnya dengan demikian hal yang sangat penting juga adalah kita bisa nggak pindahin kebiasaan yang tadinya kita lakukan, kita pindahin aja ke rumah. Supaya kita masih punya kesibukan yang kurang lebih sama, meskipun dengan berbagai variasi. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah itu, interaksi sosial. Jadi memang dikatakan sebagai manusia, seperti tadi, hipotesis kita adalah bahwa namanya yang manusia itu, kita bertumbuh, kita berkembang, evolusi kita itu karena kita punya interaksi sosial. Ya memang, yang tadinya kita bisa di mall, ya ketemu teman-teman di kafe, nongkrong gitu. Dan misalnya contoh, saya adalah termasuk orang yang menikmati ngobrol-ngobrol gitu, ya, chit-chat, ya dengan teman-teman, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, dan saya menikmati, ya. Saya punya unsur ekstrovert seperti itu. Duduk, ngobrol, dan saya enjoy gitu, bisa cerita, sharing dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kebiasaan itu, kondisi seperti itu tidak memungkinkan buat saya, ya. Tapi memang masih untungnya adalah dengan kondisi sekarang bagusnya adalah dengan adanya gadget, dengan adanya sosial media masih memungkinkan kita buat untuk berinteraksi. So artinya tetap kita bisa ganti yang tadinya interaksi di luar, kita ganti dengan interaksi ke dalam. Nah, alasan ketiga adalah variasi sebenarnya. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu kita mau variasi. Ya, kita tuh benci sesuatu yang monoton. Problem terbesar adalah gara-gara ketika kita di lock, ketika kita paksa untuk berada di rumah karena situasi ini, kan mau nggak mau akhirnya nggak ada variasi. Di rumah itu aja. Bener sih, seminggu lu masih bisa nonton drama Korea. Tapi minggu kedua nonton drakor, minggu ketiga nonton drakor, minggu keempat nonton drakor, apa lu nggak bosan? Yes. Ya, betul. Makanya that's why bagus juga di dalam rencana kita, misalnya kita bikin semacam planning. Apa sih variasi-variasi yang mau kita lakukan? Nah itu saya salut loh. Ada beberapa dari teman-teman kita yang dengan bagus kemudian menjadi ahli untuk bikin tanaman-tanaman. Ada yang pintar organik,
Saya baca di koran tuh, beberapa yang kemudian gara-gara karena pandemi, tiba-tiba mereka akhirnya kemudian belajar bagaimana menanam di rumah. Kan dengan space yang sangat terbatas, apa yang mereka lakukan? Yes. Dan mereka nunjukin tanaman-tanaman mereka yang tumbuh. Hey, jadi ini adalah bagian dari berbagai kegiatan variasi yang sebenarnya kita bisa lakukan. So, fine. Sesuatu yang cocok dengan personalitinya kita, yang cocok dengan kebiasaan kita, karakter kita, kita bisa melakukan. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang fun yang sebenarnya dengan mudah kita bisa kerjakan sih. Oke, termasuk kalau dulu kita punya passion apa yang belum kesampaian, kita bisa lakukan juga ya, Pak Antoni ya? Exactly, betul. Yang, misalnya contoh, yang kan saya yakin pasti sisa seringkali ngalami di mana orang cerita, tahu nggak Ci, sebenarnya dari dulu tuh aku pingin banget main musik. This is a good time for you, you know? Belajar main gitar, belajar main musik, sesuatu yang lu pingin lakukan, ya kan? Betul. Karena kalau dalam aktivitas sehari-hari, mungkin kita nggak punya waktu. Tapi dengan situasi sekarang kita jadi punya banyak waktu untuk melakukan berbagai hal. Betul. Yes. Jadi manfaatkan waktu baik-baiknya ya Pak Antoni ya. Exactly. Oke, nah ini juga ada pernyataan dari Magdalena Soekartono. Saya malah bisa nyusun naskah untuk dicetak jadi buku dan artikel rubrik mingguan. Yes. Yes. Thank you, Mom. Ya, saya pikir ini menginspirasi juga. Beliau adalah seorang nenek ya dengan aktivitas yang masih segudang meskipun jadi betul-betul belajar, dan saya pikir menjadi contoh yang luar biasa buat kita ya. She's a great mom ya. Mom saya luar biasa. Mantap. Thank you. Yes. Great. Nah, kalau mereka yang di PSBB ini work from home, tapi ternyata malah lebih berantakan waktunya karena kerjaan, meeting jadi lebih banyak, padat. Apakah ada kena fever yang lain? Interesting. Ya. Jadi gini. Tadi kan kita belum selesai. Tadi baru W, F sama H, ya. Hanya apa? Sorry. Kan, satu, work with daily routine, ya. F itu adalah force yourself to be busy but fun. Dan yang kemudian H tadi adalah have goal and vision. Harus punya tujuan dan punya satu visi. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah gimana nih dengan mereka-mereka yang justru jadwalnya jadi kacau. Ya, beda banget dengan yang cabin fever yang gara-gara terisolasi. Tapi ini juga menjadi salah satu bagian yang bisa menjadi pemicu cabin fever. Yaitu apa? Lama-kelamaan, karena kan tetap operasional pekerjaan mesti tetap dijalankan. Nah, banyak pimpinan, banyak perusahaan yang, mohon maaf ya, kadang-kadang tanda petik merasa nggak mau rugi. Enak aja di rumah. Nih, kerjaan tetap jalan. Nah, lebih parahnya lagi adalah waktu antara pagi dengan malam, antara hari biasa dengan hari weekend, itu terbolak-balik. Bahkan kacau. Karena dalam situasi seperti ini, si bos, pimpinan, kadang-kadang bisa memberikan instruksi, kadang-kadang tengah malam. Ya, karena merasa bahwa lu tetap berada di rumah kok, nggak kemana-mana, ya udah. Dan itu kemudian memang menjadi sesuatu yang mengacaukan. Maka untuk beberapa teman-teman, terus terang loh, yang terjadi adalah malah jadwal kerjanya menjadi semakin kacau. Iya kan? Karena kalau ketika kita bekerja di kantor, kita itu masih bisa bekerja dalam situasi normal. Kita tahu bahwa, oke, sekarang udah jam 7, aku harus berangkat ke kantor. Jam 8 nanti kita mulai, jam 5 kurang lebih udah selesai. Kurang lebih jam 6, gue udah bisa sampai di rumah. Basically setelah jam 6 ketika sampai di rumah, itu adalah waktu saya bebas. Kalau saya memilih mau melakukan pekerjaan, itu pilihan saya. Tapi kalau enggak, itu adalah lebih banyak adalah waktu pribadi saya. Itu kalau dalam kondisi normal. Tapi ketika situasi nggak normal, seperti sekarang ini, gara-gara ini, apa yang terjadi adalah mau nggak mau, jadinya kacau kan? Tiba-tiba bisa, ya instruksi pagi-pagi sudah mulai datang, dan kemudian tiba-tiba bos mungkin di rumah, bos juga berada di rumah, ya dapat idenya kurang lebih jam 7 malam, tiba-tiba kemudian texting kita, ya, tolong dong, perasaan kayaknya klien kita mesti untuk ini deh, shipping itu udah gimana nih, udah kayak gimana nih, dan sebagainya, tolong dicek dong. Ya kan, karena bos merasa bahwa lu juga tetap di rumah, nggak kemana-mana kok. Nah, akhirnya kemudian itu yang bisa terbolak-balik. Makanya balik lagi, menjawab pertanyaan itu sangat penting buat kita untuk punya target.
Jadi misalnya contoh kalau saya itu sampai sekarang, I wish saya bisa menunjukkan jadwal saya. Saya itu masih membuat jadwal, paling enggak gini, mingguan. Paling penting itu mingguan sebenarnya. Jadi satu minggu itu kita mesti ngapain, kita udah tandai. Karena kalau jadwal gini, kalau sampai bulanan itu terlalu panjang, sister. Buat teman-teman, kalau lo bikin jadwal bulanan, itu akan kepanjangan. Tapi kalau misalnya harian, kependekan. Ya, jadi kalau misalnya banyak kan yang bikin to-do list. Hari ini bangun, gue mesti ngapain ya? Bagus sih. Tapi akhirnya kemudian itu membuat kita tidak bisa melihat jangka panjang. Paling bagus itu sebenarnya buat saya adalah mingguan. Misalnya contoh, dalam seminggu ini, hari misalnya contoh di jadwal saya, kalau teman-teman lihat di IG saya itu, mulai minggu ini kita mengadakan 6 program pelatihan online. Berarti kan saya luar biasa. Ya, Senin, Rabu, Jumat saya, 1 minggu ini udah terplot. Ya, udah terplot. Lantas kemudian misalnya contoh, hari Senin besok, saya punya online dengan Kabupaten Melawi. Ya, bersama dengan Bupati, ada untuk para guru dan pendidik. Misalnya, itu ada slot pagi juga. Oke. Kemudian di hari Kamis, saya juga punya jadwal misalnya dengan teman-teman di Honda misalnya. Saya udah punya, jadwal semingguan saya udah punya. Yang pasti, yang udah fix, yang udah saya janjiin. Ya sudah, tapi di antara itu kan saya bisa masukin lagi jadwal lainnya. Ya, entah jadwal untuk acara misalnya untuk keluarga, untuk waktu untuk kebersamaan, untuk aktivitas apa. Saya bisa masukkan di situ. Dan saya harus berusaha untuk mematuhi jadwal itu. Dan berusaha untuk disiplin. Nah, itu akan menolong kita supaya apa? Supaya waktu kita nggak terpakai secara tidak terkendali. Nah, tentu saja selama 1 minggu itu kalau bisa menjawab pertanyaan tadi, tapi kan Pak Antoni, lu nggak tahu atasan gue, Pak. Atasan gue adalah orang yang bisa ngasih kerjaan, ya kalau perlu selesainya kemarin gitu, Pak. Ya. Bukan selesai besok, selesainya itu kemarin. Artinya kalau bisa lu kerjain sekarang aja. Ya udah, maksud gua adalah kalau lu tahu bos lu seperti itu, berarti apa? Selama 1 minggu itu kamu juga punya planning. Tiba-tiba misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan. Kamu juga punya planning. Jadi antisipasi. Tapi buat saya adalah kan nggak terus-menerus bos akan kasih instruksi seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya tidak ada instruksi, apakah lu diam? Nggak ngelakuin apa-apa? Kan enggak. Paling enggak kita tetap in control. Intinya saya buat teman-teman adalah lu tetap harus dalam posisi in control dengan jadwal. Kalau enggak, ya itu. Yang menurut saya yang bagusnya dari kita bikin acara seperti ini sebenarnya adalah buat teman-teman adalah kedepannya jangan sampai setelah masa pandemi ini selesai dan kita sama sekali tidak melakukan hal-hal aktivitas yang berguna. Itu yang sayang banget gitu. Ya, itu yang selalu kita ingatkan buat teman-teman. Ya, jadi kita harus menjawab pertanyaannya. Yes, ya, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya sama dengan Brigita, Pak Antoni. Apa itu? Jadi menjawab dengan Brigita juga. Kalau kita udah buat jadwal 1 hari yang lalu kita lakukan, terus tiba-tiba dikacaukan karena atasan kerjanya di luar jam kerja. Bisa ditelepon jam 10 malam minta di email kerjaan. Nah itu. Kalau begitu kita mengantisipasi. Kalau saya mengajar kepada teman-teman untuk time management, nggak apa-apa. Kita udah punya slot waktu yang fleksibel untuk mengantisipasi itu. Tapi di luar dari itu, kamu tetap harus in control. Ya, jadi saya udah punya cadangkan waktu bahwa saya akan expect di mana atasan saya akan memberikan instruksi-instruksi yang aneh-aneh, yang di luar dugaan kita, yang tiba-tiba terjadi, yang dadakan. Saya udah antisipasi itu. Nah, tapi di dalam waktu-waktu situasi yang seperti itu, saya tetap udah punya rencana. Misalnya contoh, kalau saya setiap minggu, dalam jadwal mingguan saya ada 2 buku yang saya akan dalami, yang saya akan pelajari. Ya, nah saya baca buku itu kan bisa kapan aja. Ya, nah ketika atasan muncul, misalnya contoh ada dadakan, saya harus misalnya contoh yang sering kali terjadi dengan saya itu adalah, ya setiap orang bahkan, saya nggak ngajar, bos, bahkan ketika kamu punya bisnis sendiri pun, kamu masih punya bos. Bos kamu adalah customer kamu.
Ya. Ya, betul. Dan ada beberapa customer yang kadang-kadang, iya loh, tiba-tiba bisa minta meeting dadakan. Pak, kita chat online aja ya Pak ya, kita lewat Zoom, kita mau koordinasi untuk acara misalnya contoh untuk hari Kamis. Itu kemarin, itu padahal kita udah rencanakan misalnya. Tiba-tiba, Pak, ini ada perubahan nih Pak, yuk kita meeting. Dan kita mau nggak mau harus menyesuaikan. Itu atasan ya, itu atasan para atasan gitu. Is the customer. Kalau customer udah mau bilang A, kita harus ngikutin. Iya. Tapi santai aja kalau bahwa kita mengantisipasi bahwa itu akan terjadi, ya sudah kita menyesuaikan aja. Ya. Jadi kita tidak merasa marah, kita tidak merasa bingung. Kenapa? Karena kita sudah mengantisipasi bahwa itu akan terjadi. Ya, dan itu sesuatu yang sangat penting. Yes. Great. Jadi antisipasi sangat perlu ya, Pak Anton ya. Betul, betul. Oke. Nah, aktivitas monoton nih, go on meeting dan webinar menjadi bosan. Apa yang bisa dilakukan? Nah, itu penting banget. Nah, betul. Ini yang namanya nanti mungkin besok-besok kita bisa bikin satu topik lagi tentang kebosanan Zoom. Yes. Yes, kebosanan Zoom. Ya. Betul, betul, Nah, betul. Itu that is another problem. Ini namanya kognitif ini, ya. Problem-problem yang namanya cognitive overload. Ya, cognitive overload adalah ketika misalnya contoh kita terus-menerus di satu aktivitas, misalnya contoh yang paling sering kali terjadi adalah aktivitas ketika kita bisa misalnya contoh di online terus-menerus. Ini kan kognitif kita terus-menerus dibombardir dengan begitu banyak hal. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Oh, panas loh, ini panas ini. Berasap sebentar lagi. Ya. Kalau dikasih telur itu, telurnya udah mateng di atas kepala kita. Makanya saya menyarankan gini sih. Sangat penting teman-teman. Pada waktu ketika kita mengikuti kayak Zoom atau acara-acara IG Live kayak begini. Saya tahu gini. Dan saya selalu berusaha kalau saya, karena waktunya cuma 1 jam. Biasanya saya tahu kadang-kadang saya banyak memberikan informasi. Ya. Jadi kadang-kadang gini, maksudnya baik sih gitu nih. Saya berusaha untuk memberikan banyak informasi. Tetapi kadang saya merasakan juga buat teman-teman. Jadi butuh konsentrasi yang terus-menerus. Wah, apa yang dikatakan. I know. Bahwa kadang itu sangat meletihkan. Ya. Case to Instagram, dia membatasi kita 1 jam. Ya. Nah, kadang saya itu hobi ngomong. Saya hobi ngomong. Dan saya hobi untuk membagi informasi. Ya, hobi untuk berbagi informasi, hobi untuk berbagi tips. Karena buat saya adalah tahu nggak sih, sampai saya ini sedikit agak sedikit side track. Sampai saya punya ini di tengah pandemi ini memunculkan satu visi saya yang baru sebenarnya, semacam satu misi saya yang baru, bahwa salah satu misi saya adalah sebelum gue dipanggil Tuhan, gimana caranya semua ilmu pengetahuan hal yang saya ketahui saya bisa bagikan ya sebelum saya dipanggil oleh Tuhan. Kalaupun ini, karena terus terang di masa ini saya kehilangan beberapa sahabat, kehilangan beberapa teman ya gara-gara pandemi ini, dan itu membuat saya sempat berpikir. Jadi sisi baiknya lah dari situasi ini. Nah, karena yaitu ya hobi ngomong, hobi berbagi tips. Jadi kebayang saya membayangkan bahwa 1 jam aja nonton itu bisa bikin capek, meletihkan. Gila ya, dia ngomong apa lagi. Makanya teman-teman saya bilang gini, salah satu yang bisa menolong kita supaya kita tidak capek juga adalah mengaktifkan diri kita juga. Jadi gini, teman-teman, satu harus selektif. Jangan semua diikuti. Ada yang memang berbobot, ada yang gue nggak akan ini yang dikatakan itu sesuatu yang umum, semua orang sudah menyampaikan. So teman-teman, you can skip that part, ya. Makanya kalau saya berusaha, salah satu tantangan yang saya selalu lakukan adalah gimana caranya tidak menyampaikan sesuatu yang orang-orang awam itu udah terbiasa, udah tahu. Apa sih sesuatu yang spesial, apa sih sesuatu yang lain yang ketika orang dengarkan, orang mengatakan, "Iya, gila ya. Gue dengerin dari obrolan ini, gue dapat sesuatu lagi." Nah, that's the value yang saya berusaha untuk lakukan. Nah, satu, jadi berusaha untuk selektif. Jangan semua didengarkan. Karena kalau semua didengarkan,
ingat teman-teman, itu bisa membuat kita overload. Terlalu banyak. Ya. Ibaratnya lu harus menampung banyak hal. Nah, yang kedua, usahakan kita juga menjadi pendengar yang aktif, rekan-rekan, teman-teman. Aktif dalam hal apa? Ya kalau perlu teman-teman, kalau tahu mau IG live, kalau perlu di depan Anda ada selembar kertas kek, ada bolpen kek. Ini Sister Christine aja memberikan contoh. Exactly. Exactly. Kenapa? Karena gini. Menariknya adalah kan kita belajar tentang visual, auditory, kinestetik. Ya. Nah, kita akan menjadi maksimal ketika kita bisa paling nggak melibatkan itu. Visual, lihat ke layar, auditori kita dengar, kinestetik itu nulis. Karena pada saat ketika kita menulis, kita mengalihkan konsentrasi terus-menerus. Kenapa? Capek loh. Ketika misalnya contoh kita harus terus-menerus fokus ke layar. Terus-menerus fokus cuman auditori dan visual. Tapi pada saat ketika kita menulis nih ya pada saat ketika kita menulis sesuatu, paling nggak kita mengalihkan. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya saya tetap menyarankan sih. Jadi teman-teman gini, otak akan merasa kita itu capek. Kalau otak merasa bahwa yang kita lakukan itu useless, sesuatu yang tidak berharga. Ya. Makanya sebenarnya sangat penting setelah mendapatkan ini, pertanyaannya adalah what to do next. Apa yang akan kita lakukan? Teman-teman bisa, satu hal yang paling gampang adalah, kalaupun teman-teman tidak akan pakai ini untuk sharing, teman-teman pakai untuk apa? Teman-teman paling nggak bisa, misalnya contoh, saya sangat menyarankan. Misalnya contoh, ini kan saya tahu waktu kita 1 jam, dan ini nggak lama lagi. Sensei mengatakan seperti itu. Ya. Setelah ini selesai, jangan langsung ke IG Live berikutnya. Stop. Teman-teman stop. Ya, kalau enggak otak Anda akan overload karena ditambah lagi dengan sesuatu yang baru. Stop kalau perlu, tutup mata. Kalau perlu Anda baca, tutup mata, baca, tutup mata kemudian renungkan. Apa yang dikatakan oleh Sister Christine dengan Pak Anthony Diomartin pada kesempatan ini, apa sih yang berguna buat saya? Apa sih yang bisa saya petik dari pembelajaran ini? Jadi mencoba, istilah saya adalah mengunyah, mendigest informasi yang kita peroleh. Jadi otak kita berusaha untuk memproses itu. Kenapa? Overload itu terjadi karena otak Anda cuma menampung, tapi tidak punya kesempatan untuk memproses itu. Yes, betul. Jadi kesempatan itu untuk memproses. Jadi jangan langsung kemudian IG live berikutnya. Oke ya, itu menolong. Dan sangat penting juga, otak kita itu butuh, again, variasi. Nah, teman-teman, setelah acara ini selesai, stoplah, ya. Jalan kek, ngapain kek, aktivitas kek, kemana kek, dan sebagainya. Itu menolong. Ya, refresh dulu ya. Iya, betul. Kalau saya biasanya kalau di kelas-kelas Zoom, kalau ada kesempatan, seringkali saya bilang kepada peserta kok, ya teman-teman stop sebentar, ya. Kadang-kadang lakukan stretching. gerakan, stretching ringan. Kegiatan kinestetik ringan itu menolong, itu membantu kita, ya. Dan itu menolong kok. Makanya kenapa kita ingat nggak cabin fever sederhana itu kan terjadi di pesawat. Long flight, misalnya contoh kalau kita ke yang kerasa misalnya contoh ke Amerika aja, itu kan itu kan belasan gitu kan, belasan puluhan ya, karena ada stop by, jadi kadang-kadang 16 jam, dan itu kan efek cabin fever mulai terjadi. Iya. Kita di situ, ya kan? Bener sih, masih ada layar di mana kita bisa nonton. Tapi kan nonton pertama, nonton kedua, nonton ketiga, nonton keempat, kagak selesai dan pesan belum nyampe. Kita gaya, mati udah gaya, udah nggak tahu gimana. udah mati gaya, nggak tahu lagi kita harus ngapain. Nah, Oke, Pak Anton, ini menarik banget. Kayaknya next kita mesti 2 sesi nih, Pak ya. Nggak cukup ya 2 sesi ya, Pak Anton ya. Oke, nah buat teman-teman jangan lupa follow IG-nya Pak Anthony di Anthony Diomartin ya. Terus follow juga IG saya Karyawan Milioner. Terus buat teman-teman yang nonton sampai selesai, saya akan berikan ebook saya. Ya, jadi tinggal DM aja nonton sampai selesai. Oke, Pak Anthony, terima kasih banyak. Kita jumpa next dengan topik yang menarik lagi. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan inspirasi.
Thank you banget. Thank you so semuanya. much. Yes. Bye Pak Antoni. Bye Yes. teman-teman semua. Bye. Yes. Bye.